Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Duga Yudo. Saya dari kelas 3B. NIM saya 444 dari jurusan Ilmu Perikanan Universitas Selatan Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara penangkapan, cara penanganan, cara ekspor impor menurut kode HS yang berlaku, dan juga cara transportasi dari salah satu shellfish atau hewan bercangkang yaitu cumi-cumi atau yang dengan nama latin Oligoespe. Mau tahu kan bagaimana caranya? Yuk langsung aja disimak videonya. Sebelum kita masuk ke bagaimana sih cara penanganan, lalu ada cara transportasi, cara ekspor impor menurut kode AS yang berlaku, dan juga cara penangkapan di si cumi-cumi ini, kita harus tahu apa sih itu cumi-cumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu cumi-cumi. Jadi cumi-cumi ini adalah kelompok hewan cephalopoda besar dan jenis moluska yang hidup di laut. Nama itu atau cephalopoda dalam bahasa Yunani berarti kaki kepala. Hal ini karena kakinya yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang terdiri dari kepala. Seperti semua cephalopoda, cumi-cumi dipisahkan dengan memiliki kepala yang berbeda. Akson besar cumi-cumi ini memiliki diameter 1 mm. Cumi-cumi banyak digunakan sebagai makanan. Nah, setelah itu kita akan tahu bagaimana cara penangkapan cumi-cumi ini. Nah, jadi cumi-cumi ini dapat ditangkap dengan berbagai jenis alat tangkap seperti alat tangkap payang, pursein, ada jaring insang, ada bagian tancap, terus ada juga tremen net, ada bagian perahu, dan juga pancing cumi-cumi. Nah, tapi uh, alat penangkapan cumi-cumi yang paling efektif untuk menghasilkan banyak sekali cumi-cumi itu adalah baik bagian perahu maupun bagian tancap. Umumnya, alat penangkapan cumi-cumi tersebut kecuali pancing cumi-cumi atau squid jig tidak secara khusus menangkap cumi-cumi saja. Contohnya bagian perahu, dia bisa menangkap berbagai jenis ikan seperti ikan teri, terus ada juga ikan kembung, tongkol, selar, dan lain-lain. Demikian pula halnya dengan payang pursein, payang pursein dari jaring insang yang dapat mengikat ikan jenis ikan lainnya. Bahkan pada beberapa tangkap cumi-cumi bukan merupakan hasil tangkapan utama, tapi sebagai hasil tangkap sampingan. Lalu diketahui juga bahwa musim penangkapan cumi-cumi tertinggi itu terjadi yaitu pada bulan Januari sampai Maret. Kemudian menurun pada bulan Juli sampai September dan naik lagi pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Hal ini disebabkan karena bertepatan dengan adanya musim penghujan. Dari di mana si cumi-cumi yang muncul ke cumi-cumi ini muncul ke permukaan laut sehingga mudah ditangkap oleh nelayan ataupun musim angin barat. Jenis-jenis cumi hampir di setiap perairan Indonesia dan tertangkap bersama jenis ikan pelagis lainnya. Di seluruh perairan dari hasil penelitian, contohnya di Selat Alas lah, ditemukan 5 jenis cumi-cumi, antara lain adalah cumi-cumi hiara atau Loligodulis, ada cumi-cumi jarum Eurytelus braci, ada cumi-cumi lamun Sepiatelis atau S. guniara, ada cumi-cumi laik atau Notodarus slawani, dan juga cumi-cumi jamak atau L. defrucelli. Dengan demikian, mungkin di daerah-daerah lain juga terdiri dari beberapa jenis cumi-cumi sebagaimana Selat Alas. Untuk mengetahui keragaman cumi-cumi tersebut, perlulah dilakukan pengamatan di daerah tersebut. Selanjutnya, cara penanganan dan juga cara transportasi. Nah, pertama itu cara penanganan dulu nih, karena cumi-cumi adalah bahan mentah. Dia juga punya sifat cepat sekali mengalami kemunduran mutu atau pembusukan, sehingga memerlukan penanganan yang cepat. Dan selama menunggu penanganan lebih lanjut, penyimpanan harus sebaik mungkin dan selalu dalam keadaan suhu rendah atau dingin. Kemungkinan hal ini merupakan salah satu sebab mengapa cumi-cumi sangat jarang sekali terdapat di pasaran, dan kalaupun ada, harganya cukup mahal gitu. Cumi-cumi juga merupakan salah satu hasil yang cepat sekali mengalami proses pembusukan, sehingga jarang sekali ditemukan cumi-cumi di pasar tradisional. Nah, jadi karena memang cumi-cumi juga mengalami cepat sekali kemunduran ya kebusukan, makanya harus dijaga dengan suhu yang cukup relatif rendah agar menjaga kualitas dari cumi-cumi ini. Makanya banyak mungkin kita jarang menemui cumi-cumi di pasar tradisional gitu, karena memang apa ya, itu tadi sifat cumi-cumi tadi yang mengalami banyak kemunduran juga pembusukan. Selanjutnya adalah cara transportasinya. Nah, itu cara transportasinya ini, si cumi-cumi ini dia biasanya setelah ditangkap dia akan langsung segera didinginkan di suhu rendah, karena memang pengangkutannya makan waktu lama.
Oleh karena itu dia perlu melakukan pengolahan lebih lanjut agar cumi-cumi tersebut memiliki daya simpan yang lebih lama sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat yang jauh berbeda dari laut. Tuh. Nah, selanjutnya adalah tentang ekspor impor dari menurut kode HS yang berlaku. Jadi kayak komoditas sotong, cumi-cumi dengan kode HS itu 0307.42.11 diekspor untuk memenuhi permintaan pasar di beberapa negara eh, seperti nah, permintaan berbanyak cumi-cumi ini terbanyak pada negara Cina, Italia, Republik Korea, Vietnam, dan Thailand. Ekspor sotong dan cumi-cumi ke Italia mengalami fluktuatif di tahun 2012 hingga tahun 2016. Nilai ekspor sotong dan cumi-cumi dari Indonesia ke Korea merupakan yang terendah di antara 4 negara tujuan ekspor lainnya. Sementara itu, ekspor ke Thailand berfluktuatif mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016. Vietnam merupakan negara kedua terbesar mengimpor cumi-cumi dari Indonesia, dan jadi peningkatan nilai ekspor yang sangat tinggi ke Vietnam pada tahun 2016 dengan nilai hampir 56 juta US dollar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait bagaimana cara penanganan, cara penangkapan, terus juga ada cara ekspor impor kode yang berlaku dan cara transportasi maupun potensi dari cumi-cumi atau dengan nama latin Oligo SP yang ada di Indonesia ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.